Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Sarah, dan istri yang kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak langsung menurutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai suamiku, ada yang aku ingin bicarakan kepadamu. Iya, Sarah. Sejujurnya, aku merasa tidak nyaman jika harus tinggal bersama Hajar. Bagaimana jika Hajar dan Ismail dipindahkan saja ke tempat lain? Alangkah baiknya kamu sabar terlebih dahulu, Sarah. Lebih baik kita tinggal bersama-sama terlebih dahulu. Baiklah suamiku. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Wahai Hajar istriku, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajakmu dan Ismail untuk pindah ke Mekah. Baiklah suamiku, jika itu memang perintah dari Allah, aku akan menurutimu. Ismail yang pada waktu itu masih menyusu, terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di sebuah padang pasir yang sunyi, tandus, dan sinar mataharinya sangat menyengatkan kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusannya untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Ketika utusannya memberitahukan anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata anak dan istrinya itu diberi kehidupan berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan tinggal di sana. Nabi Ibrahim tidak dapat menahan rasa rindunya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail yang pada saat itu sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian, anak dan istriku? Alhamdulillah, kami baik-baik saja suamiku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah sudah mencukupi semua kebutuhanku dan Ismail. Alhamdulillah kalau semua terlihat baik. Dan pulang setelah mengembala ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan, dan akhirnya mereka tertidur di bawah pohon. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus ia kurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Allah. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya karena terkejut. Jantungnya berdebar-debar, tampak berat ujiannya kali ini. Ia pun menguatkan hati demi rasa cintanya kepada Allah. Pada akhirnya ia pun memberitahu itu kepada Ismail. Astaghfirullahalazim. Ada apa suamiku? Wahai anakku Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu sebagai bukti ketaatanku kepada Allah. Bagaimana pendapatmu, Ismail? Wahai ayahku, sekiranya itu adalah perintah Allah,
maka lakukanlah. Aku akan tetap ikhlas dan sabar untuk menerima cobaan ini. Kisahkan, iblis berusaha menghentikan Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang begitu dahsyatnya takkan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Ibrahim, apa kamu yakin ingin menyembelih anakmu sendiri? Astagfirullahalazim. Pergi kau iblis. Jangan ganggu kami. Aku akan tetap melaksanakan perintah Allah. Pergi kau, pergi. Apa kamu benar tega ingin membunuh anakmu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi kau. Pergi. Setelah dilempari oleh batu kerikil, iblis pun menghilang. Lalu Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Bukit Mina. Maafkan aku anakku. Aku akan melaksanakan perintah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah, saya ikhlas dari doa Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ternyata engkau telah menggantikan anakku dengan seekor domba. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Sampai sekarang umat muslim merayakannya sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan umat muslim yang melaksanakan ibadah haji di Mekah biasanya melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, kita berkurban karena Allah. Ada kurban kambing, ada kurban sapi, ada kurban domba, dan juga